Hari ini bersama Kak Noven dalam tema menjadi pengikut Kristus ada harganya, tetapi jadi murid Kristus lebih banyak pengorbanannya daripada menjadi pengikut agama ataupun denominasi gereja tertentu. Kak Noven akan mulai dari pemikiran secara teologisnya ya, dan akan Kak Noven sertakan dengan dalilnya ya. Yesus sendiri menegaskan bahwa menjadi muridnya memiliki konsekuensi lebih berat daripada sekedar menjadi pengikut atau simpatisan. Menjadi simpatisan gereja belum tentu dia tidak menjadi murid Kristus, karena terkadang batas ini tipis sekali. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Banyak orang mengikuti Yesus karena manfaat sementara, seperti mujizat, roti, atau rasa ingin tahu. Dalam Yohanes 6 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan, yang intinya adalah orang banyak mencari Dia, Yesus, karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dari Yohanes 6 ayat 26 ya. Mereka bisa berhenti mengikuti ketika pengajarannya dianggap terlalu keras, nggak nyaman misalnya, atau sudah mulai ada keresahan hati yang timbul. Lalu berpikir bahwa cukup kali ya ngikutin Kristus. Misalnya seperti kisah Yohanes 6 ayat 66. Sejak waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Ya, ini bisa jadi referensi kita bahwa ketika nggak nyaman, apakah kita masih mau menjadi murid Kristus? Apakah ketika kita ditentang oleh siapapun, masih nggak kita menjadi murid Kristus dan tidak melakukan kekerasan seperti orang-orang yang bodoh sesama Kristiani saling serang? B. Murid Kristus. Menjadi murid berarti komitmen total, tunduk pada ajarannya, rela menanggung harga dan mengubah seluruh arah hidup. Ada tertulis seperti ini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dikutip dari Matius 10 ayat 38. Atau yang kedua, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yohanes 8 ayat 31. Camkan baik-baik. Mengikut Kristus tidak cukup. Menjadi murid Kristus ada konsekuensi. Ada harga yang harus dibayar. C. Mengikut agama atau pengikut agama atau denominasi tertentu. Orang dapat setia pada sistem ritual dan identitas denominasi tanpa mengalami transformasi hati. Kak Noven ulangin, tanpa mengalami transformasi hati. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bisa kita lihat di Matius 15 ayat 8 dan juga kutipan dari Yesaya pasal 29 ayat 13. Matius 15 ayat 8 dan Yesaya pasal 29 ayat 13. Ciri pembeda. Kategori pertama, pengikut Kristus. Motivasi, manfaat, rasa ingin tahu, kebutuhan pribadi, bahkan mungkin FOMO, fear of missing out. Komitmennya situasional. Identitas utama, Yesus sebagai guru atau pemberi mujizat, atau bisa dianggap pemberi berkat semata. Tanda khas, cirinya cepat bersemangat tapi mudah mundur. Kalau doa nggak kejawab, langsung mundur. Pertolongan Tuhan nggak terasa, langsung mundur. Itu cirinya. Akhirnya bisa berubah jadi murid atau meninggalkan.
Jadi kalau setia ikut dari pengikut bisa jadi murid. Atau karena kecewa langsung mundur atau meninggalkan. Itu yang dibilang iman ditabur di tanah yang sudah berbuah tapi terhimpit oleh semak belukar. Kategori kedua, pengikut agama atau denominasi. Motivasinya loyalitas pada struktur dan tradisi. Tidak semua tradisi dalam kekristenan baik Katolik maupun Ortodoks itu salah. Tetapi terlalu mengandalkan tradisi sampai melupakan Kristus, menomorduakan Kristus, kita harus cek ulang. Kedua, komitmen. Tinggi pada aturan, rendah pada relasi. Tinggi pada aturan, rendah pada relasi. Relasi dengan siapa? Dengan Kristus dan dengan sesama pengikut Kristus lainnya atau murid Kristus lainnya. Identitas utama, gerejanya ataupun denominasinya. Tanda khas, tekun beribadah tapi bisa kering rohani, burnout, atau sering beribadah tapi nggak ngerti apa-apa, bahkan kelakuannya jauh dari firman Tuhan. Akhirnya, berpotensi legalistik atau legalistis dan juga membuat sebuah eksklusivitas tertentu. Harus hati-hati. Kategori ketiga, murid Kristus. Motivasi, cinta dan taat kepada Yesus sebagai Tuhan. Cinta dan taat kepada Yesus sebagai Tuhan. Komitmen, menyangkal diri, memikul salib. Matius 29 ayat 11 ya kalau nggak salah. Identitas utama, Kristus sebagai pusat hidup. Mengapa jadi murid Kristus lebih berat dari sekedar pengikut? 1. Pengikut bisa memilih kenyamanan. Murid memilih salib. Lukas 9 ayat 23. Setiap hari memikul salib. Yang artinya konsisten menghadapi penderitaan dan menyangkal ego. Ingat, musuh kita adalah roh-roh di udara, bukan sesama Kristiani. Jangan bodoh. 2. Pengikut menuntut, murid memberi diri. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Di mana Paulus berkata, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat menyelesaikan pelayanan yang kuterima dari Tuhan Yesus." Ketiga, pengikut mengutamakan keinginan sendiri. Murid mengutamakan kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, dan seterusnya. Keempat, pengikut bisa berhenti, murid bertekun sampai akhir. Itu tertulis pada Matius 24 ayat 13. Barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tinjauan tambahan, pengorbanan murid itu tertulis pada Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 27 dan ayat 33. Tidak bisa jadi murid tanpa meninggalkan segalanya. Ego kita, identitas gereja kita, ataupun keakuan kita tidak boleh lebih besar dari karakter Kristus, jati diri Kristus dalam diri kita. Kedua, pengikut agama yang tidak mengenal Tuhan. Contohnya pada Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Di mana di situ dikatakan ketika ngetuk pintu surga, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Yang berikutnya, yang ketiga, murid menghasilkan murid. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Di mana itu adalah amanat agung, memuridkan, bukan sekedar mengajak ke gereja. Keempat, bahaya kepuasan agama.
2 Timotius 3 ayat 5. Beribadah secara lahiriah, tetapi memungkiri kekuatannya. Memungkiri kekuatannya termasuk dalam memungkiri bagaimana Tuhan berkarya pada setiap pribadi yang Tuhan ajak mengalami pengalaman bersama Kristus. Kesimpulan akan kita lihat secara reflektifnya. Menjadi pengikut Kristus adalah titik awal menjadi murid Kristus, adalah panggilan sejati. Menjadi pengikut Kristus adalah titik awal menjadi murid Kristus adalah panggilan sejati. Sementara menjadi pengikut agama bisa menjadi jebakan hati tidak sungguh-sungguh mengasihi Kristus, terjebak dalam agamawi atau legalitas agamawi. Harga yang dibayar murid adalah hidupnya sendiri. Galatia 2 ayat 20. Bukan sekedar waktu atau ritual. Dalam pola pikir Kristiani, mau itu Kristen Katolik, Kristen Protestan, asal jangan Kristen Pro-setan, murid Kristus rela kehilangan segalanya demi memperoleh Kristus. Itu tertulis pada Filipi 3 ayat 8. Sedangkan, ada sisi lainnya. Pengikut agama bisa sibuk untuk Tuhan. Bisa sibuk untuk Tuhan. Tanpa mengenal Tuhannya itu sendiri. Coba bayangkan, sibuk untuk Tuhan tapi tidak mengenal Tuhannya sendiri, tidak mengenal pribadinya, tidak mengenal apa yang diperintahkan dan diajarkan, bahkan tanpa mengalami transformasi hati. Apakah itu benar? Sudah lahir baru dalam Kristus? Atau cuma ikut-ikutan beragama? Kekristenan bukan murahan. Mau dia Kristen Katolik, Kristen Ortodok, ataupun Kristen Protestan. Apapun alirannya, kekristenan bukan barang murahan. Sintesis yang perlu kita pertimbangkan. Pertumbuhan rohani sejati terjadi ketika pengikut bertumbuh menjadi murid yang mengasihi, menaati, dan yang memuridkan. Sampai sini dulu pengajaran Kak Noven. Tuhan Yesus memberkati.